Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggi Triani dengan NPM 100903290324088 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah meluangkan waktu untuk melihat presentasi online ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang relevan, yaitu pengaruh bahasa gaul di media sosial. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat. Pembahasan yang pertama yaitu penelitian ini menganalisis dampak penggunaan bahasa gaul di media sosial terhadap kemampuan bahasa Indonesia formal pada remaja. Ditemukan bahasa gaul dapat meningkatkan kreativitas dan ekspresi serta kesadaran tentang sopan santun dan penggunaan bahasa yang benar. Namun, ada dampak negatif pada kemampuan bahasa formal remaja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kemampuan berbahasa remaja untuk melestarikan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Teks ini membahas pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa, khususnya bahasa gaul di kalangan generasi muda. Media sosial telah menjadi ruang interaktif yang mempercepat pertukaran informasi dan perasaan, menyebabkan bahasa gaul menjadi dominan. Bahasa gaul, meskipun mendukung kreativitas dan ekspresi, juga memicu kekhawatiran tentang penurunan kemampuan bahasa formal. Fenomena ini mencerminkan perubahan budaya dan mempengaruhi identitas lokal. Studi ini meneliti dampak positif dan negatif bahasa gaul dalam budaya, komunikasi interpersonal, dan penggunaan bahasa formal, serta cara mengelolanya untuk mempertahankan bahasa formal. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan tahap penelitian meliputi yang pertama ada pengumpulan data sekunder. Caranya, menemukan sumber-sumber data yang relevan seperti jurnal, artikel, buku, laporan, dan data statistik dari lembaga terkait. Yang kedua, pastikan data yang dikumpulkan berkaitan dengan topik yang Anda teliti. Dan yang ketiga, ada catat informasi penting dari setiap sumber dan sertakan referensi untuk keperluan verifikasi lebih lanjut. Metode yang kedua ada analisis data. Caranya kumpulkan semua data yang telah dikumpulkan dan sederhanakan sederhana mungkin informasi yang tidak relevan. Yang kedua, identifikasi pola, tren atau temuan penting dari data yang Anda miliki. Dan yang ketiga, gunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data Anda seperti analisis statistik, analisis kuantitatif, dan analisis komparatif. Metode penelitian yang ketiga yaitu menyusun kesimpulan. Caranya, ringkas temuan utama dari analisis data Anda. Yang kedua, hubungkan temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian atau tujuan awal Anda. Yang ketiga, buat kesimpulan yang jelas dan terstruktur, serta berikan rekomendasi atau implikasi jika diperlukan. Selanjutnya, ada dampak positif berbahasa gaul di media sosial. Yang pertama, kreativitas linguistik, yaitu bahasa slang mendorong generasi muda untuk menciptakan istilah-istilah baru yang unik dan mudah dipahami. Dampak positif yang kedua, ada ekspresi diri. Kaum muda menggunakan bahasa gaul untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, dan identitas mereka di media sosial. Dan yang ketiga, ada keunggulan sosial. Bahasa gaul juga memperkuat hubungan antar individu melalui penggunaan istilah-istilah yang diasosiasikan dengan kelompok sosial tertentu. Yang selanjutnya ada dampak negatif bahasa gaul di media sosial. Dampak negatif yang pertama yaitu menurunnya kemampuan bahasa formal. Kaum muda cenderung kesulitan menggunakan tata bahasa dan ejaan yang benar dalam konteks formal. Misalnya saat menulis esai dan laporan ilmiah. Dampak negatif yang kedua yaitu kurangnya kesadaran berbahasa. Seringnya menggunakan bahasa gaul juga dapat melemahkan kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak negatif yang ketiga, dampak terhadap identitas bahasa nasional. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga dapat mengurangi penggunaan bahasa resmi Indonesia sebagai identitas nasional. Pembahasan ciri-ciri bahasa gaul di media sosial.
Bahasa gaul adalah komunikasi informal yang mencerminkan kreativitas generasi muda. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter membantu menyebarkan istilah-istilah ini yang biasanya pendek, unik, dan mudah dipahami. Yang kedua, dampak positif bahasa slang. Bahasa slang meningkatkan kreativitas dan memungkinkan remaja mengekspresikan diri. Istilah-istilah baru mencerminkan dinamika sosial dan membantu memperkuat solidaritas serta kedekatan di antara pengguna sosial. Yang selanjutnya, dampak negatif bahasa slang. Penggunaan bahasa gaul dapat mengurangi kemampuan berbahasa formal, menurunkan kesadaran akan tata bahasa yang baik, dan melemahkan identitas bahasa Indonesia. Faktor yang mendukung penggunaan bahasa gaul. Faktor yang mendukung penggunaan bahasa gaul adalah pengaruh lingkungan sosial dan akses mudah ke media sosial mendukung penyebaran bahasa gaul. Yang terakhir ada penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul memiliki sisi baik dan buruk. Untuk mengatasi dampak negatif diperlukan pendidikan bahasa baik di sekolah maupun di media sosial agar remaja memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kreativitas linguistik dan tata bahasa formal. Kesimpulannya, penggunaan bahasa gaul di media sosial merupakan fenomena yang mencerminkan kreativitas dan adaptasi generasi muda terhadap perkembangan saat ini. Istilah-istilah seperti bucin, santuy, dan spill menunjukkan perkembangan bahasa sebagai respon terhadap perubahan gaya hidup dan teknologi. Meskipun demikian, penggunaan bahasa gaul terus-menerus dapat melemahkan kemampuan bahasa formal dan jati diri bahasa nasional. Hal ini terlihat dari menurunnya kemampuan menulis formal di kalangan remaja. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas linguistik dan tata bahasa formal. Pendidikan bahasa di sekolah dan kampanye kesadaran di media sosial dapat membantu mengatasi dampak negatif penggunaan bahasa gaul. Selain itu, peran keluarga, pendidik, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika dikelola dengan baik, bahasa gaul dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya tanpa mengorbankan tata bahasa formal. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh bahasa gaul di media sosial. Dengan memahami pengaruh bahasa gaul di media sosial, kita bisa lebih memahami tentang bagaimana penggunaan bahasa gaul yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.